IPWP bentuk cabang baru di Eropa. Indonesia tuding anggota Parlemen Eropa sebar kebohongan tentang Papua. Jaringan baru anggota parlemen untuk mendukung West Papua diluncurkan pada Kamis di Parlemen Eropa, Brussels, Belgia, pada pertemuan dan konferensi pers International Parliamentary for West Papua, mengumumkan pembentukan cabang Uni Eropa yang baru ini. Peluncuran ini dipandu oleh Charles Puigdemont, MEP, mantan Presiden Pemerintah Catalonia, dan Fernando Barena, MEP, dari negara Basque. Hadir juga dalam kegiatan ini anggota Parlemen Inggris, Alex Sobel, yang dipimpin oleh posisi Vanuatu, Rolf Vanu. Pada pertemuan ini, para peserta mendengar tentang kemajuan United Liberation Movement for West Papua, dan anggota parlemen berjanji untuk terus mendorong kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia yang telah lama bertunda atau tertunda di West Papua, kata Benny Wenda. Carlos Puigdemont mengatakan West Papua dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963. Sejak itu, West Papua telah hidup di bawah rezim penindakan ekstrim yang mungkin memenuhi syarat tentang genosida. Kami ingin menekan Indonesia atau Uni Eropa untuk mengaku hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Peserta peluncuran cabang baru IPWP ini sempat menontonkan rekaman video yang menunjukkan tindakan aparat keamanan Indonesia dalam menangani aksi penolakan pemekaran Papua yang terjadi beberapa hari lalu. Kami menuntut agar UE menghentikan pendanaan dan dukungan kelanjutan otonomi khusus dan daerah otonomi baru di West Papua. Indonesia telah menyalahgunakan dana UE untuk membantu militernya membunuh rakyat saya. Semua investasi UE di West Papua harus ditangguhkan sampai Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia ke wilayah tersebut, kata Benny Wenda. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menuding anggota Parlemen Uni Eropa menyebar hoaks berkaitan dengan kegiatan peluncuran ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Tengku Faizasyah mengatakan, pemerintah Indonesia memantau kegiatan yang menurutnya digelar di Kompleks Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis pada Kamis. Lanjut Tengku Faizasyah, kegiatan ini didorong oleh dua anggota Parlemen Eropa, yakni Charles Puigdemont dan Fernando Barena, yang berasal dari Spanyol. Puigdemont adalah tokoh separatisme Catalonia, sementara Barena tokoh separatisme Basque. Barena pernah ditangkap karena terlibat upaya memisahkan sebagai Spanyol dan terlibat terorisme. Adapun Puigdemont pernah menjadi buronan Spanyol karena masalah separatisme. Dengan latar belakang berdua ini, orang Indonesia menilai kegiatan dalam Kompleks Parlemen Eropa tersebut tidak punya kredibilitas. Kegiatan itu lebih layak dianggap sebagai pertualangan pribadi dan kolaborasi sesama separatisme. Bintang Kejora berkibar di seluruh dunia menyusul deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Bendera Bintang Kejora berkibar di seluruh dunia menyusul deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia pada Selasa 1 Desember. Bahkan Papua Barat telah mengangkat sosok Benny Wenda sebagai presiden sementara. Setelah diangkat menjadi presiden sementara, Benny Wenda pun mengatakan pihaknya akan segera melakukan langkah pemulihan terhadap kedaulatan Papua Barat. Pembentukan pemerintah sementara ini, kata Benny Wenda, artinya Papua tidak akan tunduk lagi pada pemerintah Republik Indonesia. Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang berlakukan pada kami, ujarnya. Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. Papua Barat menghadapi krisis dari kami. Membutuhkan permainan besar seperti Australia sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar, katanya. Pemerintah sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan. Setelah itu, mereka akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini mungkin dilakukan di bawah pemerintah Indonesia. Sementara, pengacara Australia Jennifer Robinson yang mendirikan pengacara internasional untuk Papua Barat mengatakan deklarasi Papua Barat adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat. Robinson juga mengatakan langkah itu sepenuhnya berada dalam hak internasional UNEP. Sudah umum di seluruh dunia bagi negara-negara membentuk pemerintahan sementara, baik di bawah aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai bagian dari deklarasi kemerdekaan, jelasnya. Apa yang mereka lakukan sepenuhnya sejalan dengan hak internasional. Adalah benar dan tepat bahwa mereka mengambil langkah-langkah ini. Menyusul deklarasi kemerdekaan Papua Barat, akun Twitter @FreeWestPapua mengklaim telah mendapatkan dukungan dari berbagai negara. Akun Twitter tersebut mengubah sejumlah gambar dalam serangkaian cuitan dan menunjukkan bendera Bintang Kejora berkibar di seluruh dunia.
Dalam cuitan tersebut, akun Free West Papua mengatakan bahwa wanita itu berasal dari Newcastle, Inggris. Solidaritas dengan orang-orang Papua Barat terlantar dan tertindas di seluruh dunia dan juga di Papua Barat yang diduduki jauh-jauh dari Newcastle, Inggris Raya. Hentikan genosida orang Papua Barat di Indonesia. Papua Barat harus bebas, tweetnya. Tidak hanya itu, Free West Papua juga mengklaim mendapatkan dukungan dari orang asli Australia yang mereka tunjukkan dengan gambar adalah dua orang yang bengkang atau membentangkan bendera bintang kejora. Bendera #West Papua dikirimkan atau dikibarkan di setiap benua di dunia sebagai solidaritas dengan perjuangan bumi barat untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Tweetnya lagi. Tidak hanya itu, Free West Papua juga mengklaim telah mendapatkan dukungan dari orang Jerman, Palestina, dan juga Vanuatu. Bagaimana negara Asia, Afrika, dan PBB membuyarkan impian Papua Barat untuk merdeka? Tahun lalu, berbagai bentuk aksi dan protes menandai 50 tahun peringatan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA di Papua Barat yang mengukuhkan kekuasaan Indonesia atas Papua Barat. Aktivis Papua Barat menyampaikan petisi menuntutkan diadakannya referendum untuk kemerdekaan Papua Barat kepada PBB. 6 bulan kemudian, aksi protes terjadi menyusul penahanan 43 mahasiswa Papua Barat di Surabaya, Jawa Timur. Rekaman penangkapan menunjukkan tindakan rasis para polisi dalam penangkapan tersebut. Setelah kejadian itu, semakin banyak pengunjuk rasa terjun ke jalan, menuntut dihentikannya perlakuan diskriminasi terhadap warga Papua. Mereka juga meminta diadakan referendum ulang agar mereka bisa merdeka. Berbagai aksi protes tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang aktivis Papua yang berjuang untuk kemerdekaan Papua. Sejak tahun 60-an, aktivis Papua Barat menuntut hak kemerdekaan dan juga dengan menggunakan deklarasi demokratisasi PBB tahun 60 sejak Belanda mundur dari Indonesia. Namun mereka selalu gagal. Riset saya yang baru terbit menunjukkan bahwa salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah terjadinya perubahan dalam politik internasional yang berhasil menyabotase upaya Papua Barat untuk merdeka, menunggangi gerakan anti kolonialisme.